Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pada tanggal 24 Maret 2019 besok, Kota Jakarta akan memiliki moda transportasi massal atau MRT yang menggunakan jalur bawah tanah. Pengoperasian MRT yang menggunakan jalur bawah tanah ini akan menandai era baru sejarah penggunaan transportasi massal di Jakarta yang telah dimulai sejak 150 tahun lalu saat tram yang ditarik kuda pertama kali dioperasikan di Batavia. Sebagaimana yang terjadi di kota-kota lain di dunia, munculnya kebutuhan akan sebuah alat transportasi massal di kota Jakarta dipicu pertambahan jumlah penduduk dan mobilitas mereka yang terus meningkat. Sejarah transportasi modern di Jakarta dimulai pada tahun 1869 saat tram yang ditarik kuda pertama kali dioperasikan di jalan-jalan kota yang dulu masih bernama Batavia. Pembangunan tram di Batavia itu dimulai pada tahun 1867. Permasalahannya adalah setelah dibukanya Pelabuhan Tanjung Priok dan juga dibukanya Terusan Suez, maka banyak orang Eropa yang datang ke Batavia melalui jalur laut. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda merasa perlu untuk membangun tram ini ya di Batavia. 4 tahun setelah pengoperasian tram kuda atau pada tahun 1873, pemerintah Hindia Belanda untuk pertama kalinya meresmikan pengoperasian kereta api di Batavia. Kereta api yang dijalankan dengan mesin uap ini menghubungkan jalur Batavia-Buitenzorg atau Jakarta-Bogor. Salah satu tujuan utama pembukaan jalur kereta api Jakarta-Bogor ini adalah untuk memperlancar arus barang dan manusia ke Pelabuhan Tanjung Priok yang diresmikan tahun 1859 atau 14 tahun sebelumnya. Pembangunan jalur kereta api dari Batavia ke Buitenzorg atau Bogor, pulang balik ya, itu pertama digunakan untuk mengangkut bahan-bahan produk komoditi dagang, ya. Jadi ya kopi, ya gula, ya juga padi dari wilayah Bogor dibawa ke Batavia. Kemudian itu juga dimanfaatkan untuk mengangkut manusia, mengangkut penumpang. Pasca pembukaan jalur kereta api Batavia-Buitenzorg, perkembangan transportasi kota Jakarta memasuki babak baru ketika daerah-daerah pemukiman muncul di sekitar pelabuhan. Bersama kemunculan daerah-daerah pemukiman ini, mulai muncul jalan-jalan penghubung di daerah sekitar pelabuhan. Pada tahun 1882, tram yang digerakkan mesin uap mulai dioperasikan menggantikan tram kuda. Tram yang dioperasikan oleh Bataviasche Tramweg Maatschappij atau BTM ini selain lebih cepat juga bisa melayani rute lebih jauh dari yang bisa dilayani tram kuda, seperti rute dari Pasar Ikan hingga Harmoni. Pada tanggal 10 April 1899, tram generasi ketiga yakni tram listrik mulai dioperasikan di Jakarta. Kemunculan tram listrik tidak serta-merta menghapus keberadaan tram uap. Tram uap baru benar-benar berhenti beroperasi pada tahun 1933. Karena tarif ongkosnya yang murah, penumpang tram listrik selalu penuh. Selain murah, tram listrik juga digemari karena pada perkembangannya kemudian bisa menjangkau seluruh wilayah Jakarta. Dengan semakin cepatnya pertumbuhan kota seiring dengan perkembangan wilayah yang semakin meluas, angkutan massal itu sudah mulai dikembangkan. Misalnya bagaimana pengembangan sistem jaringan angkutan tram dengan listrik itu dari arah misalnya stasiun kota ke arah Harmoni, kemudian ke arah Veteran, juga sebagian arah yang ke Tanah Abang, kemudian mengarah ke Jalan Keramat Raya, itu mulai tumbuh kembang. Karena arah perkembangan Jakarta pada waktu itu belum ada poros yang namanya Tamrin Sudirman.
Pada masa pendudukan Jepang, sejak awal Maret 1942 hingga 17 Agustus 1945, nyaris tidak ada pembangunan jaringan transportasi baru di kota Batavia yang telah berubah nama menjadi Jakarta. Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia pada Desember 1949, keberadaan tram listrik masih digunakan sebagai moda transportasi massal. Hingga pada tahun 1960, Presiden Soekarno memerintahkan penghapusan tram dari Jakarta karena ia nilai sudah tidak cocok lagi untuk kota sebesar Jakarta. Memang bisa dikatakan kalau dia dikaitkan dengan kebutuhan perkembangan kota, tram itu sebetulnya ideal sebetulnya. Tetapi kita harus akui pengelolaannya tidak maksimal. Jadi bisa dikatakan jika pada saat itu tram dijadikan tulang punggung pertumbuhan kota dengan layanan transportasi yang disesuaikan dengan perkembangannya, maka bisa dikatakan tram jauh tertinggal. Sementara dinamika semakin pesat berkembang, kota juga semakin luas, sementara kemampuan pelayanannya sudah tidak maksimal. Ketika tram dihapus, masalah baru muncul karena jumlah bus yang diperuntukkan sebagai moda transportasi massal pengganti tram sama sekali tidak memadai. Akibatnya, sejak tahun 1960-an, moda transportasi alternatif berbentuk mobil angkut kecil seperti oplet bermunculan. Dalam waktu singkat, oplet bahkan mendominasi angkutan di jalan-jalan hingga masuk ke sejumlah jalan protokol. Sejak tahun 60-an dengan tidak adanya tram itu kembali angkutan umum di Jakarta itu ditopang oleh bis PPD tadi. Sedangkan angkutan yang tidak umum, yang tidak massal itu sepeda sama becak dan kemudian bis PPD. Tahun 70-an mulailah muncul yang namanya Metro Mini. Pak Sutioso mulai melihat bahwa kalau angkutan rel itu tidak bisa menjadi tulang punggung pembangunan Jakarta yang seperti ini, maka kita menggunakan BRT, Bus Rapid Transit. Memasuki era tahun 1970-an, ketika terjadi peningkatan jumlah kendaraan secara signifikan di Jakarta, menyusul munculnya kelompok kecil orang kaya di Jakarta. Revolusi transportasi melanda Jakarta. Saat itu, sebagian kelompok masyarakat, terutama golongan kaya, berlomba-lomba memiliki kendaraan pribadi. Bersamaan dengan mulai masuknya penanaman modal asing, Jakarta berkembang menjadi kota industri dan kemudian Bank Dunia itu memberikan pinjaman untuk membangun jalan baru di Blok M sampai HI sana. Jadi melahirkan jalan Sudirman yang dulu itu juga dilayani oleh tram dan kemudian juga membangun jalan di bypass yang menghubungkan Celilitan Tanjung Priok. Keberadaan jalan-jalan inilah yang kemudian mendorong perkembangan industri otomotif gitu. Jadi semula sarana transportasi di Jakarta itu didominasi oleh sepeda, becak, bemo dan bis. Bis dalam waktu itu masih PPD. Kemudian berkembanglah dengan hadirnya mobil-mobil pribadi. Penambahan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor ini dari tahun ke tahun tidak pernah turun dan selalu meningkat. Hingga akhirnya, mulai awal tahun 1990-an, makin besarnya volume kendaraan pribadi mulai kerap menimbulkan kemacetan di sejumlah jalan protokol. Untuk mengatasi kemacetan, pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Suryadi Sudirja, pada pertengahan tahun 1990-an, mulai diberlakukan sistem satu arah di beberapa jalan, meniru sistem di Singapura. Namun, langkah ini belum memecahkan kepadatan lalu lintas di banyak jalan utama di Jakarta. Jadi bisa dikatakan pada saat itu uji coba lebih banyak dilakukan dengan pendekatan rekayasa lalu lintas. Belum sampai pada instrumen teknologi, belum sampai pada instrumen penambahan armada, belum pada hal-hal lain.
kita hanya bisa dalam pendekatan rekayasanya. Tapi belum sampai pada tingkatan semacam traffic demand management. Seperti bentuk pengendalian, apakah dengan parkir yang mahal, ataukah dengan cara pembatasan, dengan ERP dan sebelumnya. Jadi bisa dikatakan era zamannya Pak Suryadi Sudirja itu pendekatannya lebih banyak pada pendekatan rekayasa lalu lintas. Jadi dengan adanya jalur khusus bus, walaupun tidak ada Transjakartanya, 3-in-1 dan satu arah. Ini dianggap bisa mengurai kepadatan pada simpul-simpul jalan tertentu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman selanjutnya harus diakui bahwa pola pendekatan seperti itu tidak efektif. Nah, pada saat itu juga harus diakui ketika kita mencoba untuk mulai menata, muncullah pembangunan jalan tol. Jalan tol lingkar kota itu yang elevated, mulai dari Tanjung Priuk ke Cawang, kemudian melintas di jalan MT Haryono sampai Gatot Subroto hingga ke arah Es Parman. Itu juga menjadi sebuah masalah baru. Pada tahun 2004, semasa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, kemacetan ibu kota mulai dicoba diatasi dengan pengoperasian bus Transjakarta yang menjadi tulang punggung konsep sistem transportasi massal. Jadi ini merupakan grand design awal penataan angkutan umum berbasis BRT. Karena kita akui ketika orang di Jakarta mau membangun LRT atau MRT, pada saat itu kewenangan angkutan berbasis rel itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Jadi waktu itu tahun 74, 77 kita punya rencana apapun, itu tetap daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena undang-undang perkeretaapian belum dibuat yang tahun 2007, sehingga semua angkutan berbasis rel pada waktu hanya bisa menjadi kewenangan pusat. Jadi lebih banyak wacananya. Nah, akibat permasalahan itu, Pak Sutioso mulai melihat bahwa kalau angkutan rel itu tidak bisa menjadi tulang punggung pembangunan Jakarta yang seperti ini, maka kita menggunakan BRT, Bus Rapid Transit. Buslah yang menjadi tulang punggung utama. Meski saat ini telah tersedia 155 rute bus Transjakarta dengan ribuan armada bus, hingga kini program busway belum bisa mengatasi problem kepadatan lalu lintas di jalan-jalan Jakarta. Dari berbagai survei yang kami lakukan, orang naik Transjakarta itu saat itu ya, 12 tahun lalu, itu alasannya adalah soal waktu. Nah, kalau waktu itu bisa, alasan waktu itu bisa dijawab dengan sterilisasi jalur busway, maka Transjakarta Busway dapat menjadi alternatif angkutan massal di Jakarta. Tapi kan harus kita akui bahwa sejak Gubernur Foke sampai sekarang itu tidak ada satu jalur Transjakarta Busway yang steril. Jadi memang kalau mau berhasil Transjakarta Busway, pemerintah DKI-nya harus tegas. Pertama, memprioritaskan jalannya Transjakarta Busway. Lalu yang kedua, yang dilakukan pembatasan terhadap kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Jumlah warga Jakarta dan sekitarnya yang menggunakan moda transportasi massal dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya terus meningkat. Angka pengguna moda bus Transjakarta misalnya, sepanjang tahun 2018 lalu mencapai 189,77 juta atau meningkat dari tahun sebelumnya yang mengangkut 144,72 juta. Peningkatan tajam jumlah penumpang juga terjadi pada pengguna moda KRL atau kereta komuter lain. Fenomena ini sebenarnya menunjukkan bahwa moda transportasi massal sebenarnya cukup diminati. Kita lihat jumlah penumpang. Jumlah penumpang itu tahun 2015 itu mencapai 257 untuk KRL saja. 257 juta satu tahun. Ini meningkat tajam pada tahun 2018 itu, sekarang mencapai 336 juta penumpang. Itu tajam sekali naiknya. Jadi itu memperlihatkan bahwa angkutan massal untuk menanggulangi kemacetan di ibu kota, sekali lagi DKI Jakarta, itu terlihat di sini. Sehingga
Mestinya DKI Jakarta itu menyadari ini. Angkutan kita itu sudah jutaan dan maksimum yang dicapai penumpang per hari oleh KRL itu hari ini itu sudah mencapai 1.154.000 penumpang per hari dengan 936 perjalanan KRL. Berkaca dari sejarah, menurut sejumlah ahli, pola transportasi yang paling tepat untuk diterapkan di kota yang padat seperti Jakarta adalah transportasi yang bersifat massal. Suatu jenis transportasi yang bisa memindahkan banyak orang sekaligus dalam waktu yang relatif singkat, cepat, dan aman. Makin banyak jalan dibangun, makin banyak kendaraan yang akan lewat. Karena itu ibarat undangan, gitu. Karena itu solusinya kalau mau mengatasi kemacetan, ya tidak dengan membangun jalan, tidak menambah jalan. Karena menambah jalan itu pasti akan diikuti juga dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor. Tetapi yang perlu dilakukan adalah membangun infrastruktur angkutan umum massal. Jakarta ini adalah salah satu contoh yang menurut saya angkutan massalnya telat digarapnya. Nah oleh sebab itu di era yang bagus ini, di era Pak Jokowi ini kan bagus sekali mengejar untuk memenuhi transportasi massal ini. Upaya untuk mengatasi kemacetan dan memecahkan problem kebutuhan transportasi massal sebenarnya telah lama menjadi perhatian pemerintah. Jauh sebelum Gubernur DKI Jakarta Sutioso memperkenalkan program Busway, gagasan untuk menyediakan transportasi massal yang dianggap bisa memecahkan problem kemacetan dan angkutan manusia di Jakarta telah muncul pada tahun 1985, yakni dalam bentuk rencana pembangunan subway atau kereta bawah tanah di Jakarta. Namun, hingga terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998, proyek subway yang belakangan disebut proyek MRT ini tak kunjung bisa dieksekusi. Sejak tahun 80-an dengan yang seperti saya katakan tadi, industri otomotif mulai tumbuh, kemacetan secara sporadis sudah mulai muncul. Itu para ahli itu sudah mulai punya gagasan untuk membangun MRT. Waktu itu sebetulnya sebutannya adalah subway karena semuanya di bawah tanah. Jadi sebutan MRT ini sebetulnya baru. Kalau kita buka clipping itu sebetulnya baru mulai tahun 2010. Tapi mengapa waktu itu tidak cepat direalisasikan? Saya kira banyak masalahnya. Saat itu anggarannya APBN kita, bukan hanya APBD ya, dulu kan masih sentralistik. APBN kita belum mencukupi. Pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa proyek MRT yang tadinya merupakan proyek DKI Jakarta diambil alih menjadi proyek nasional. Berangkat dari kejelasan ini, maka pemerintah pusat dan Pemda DKI Jakarta mulai bergerak dan berbagi tanggung jawab. Pencarian dana untuk proyek ini disambut pemerintah Jepang yang bersedia memberikan pinjaman lewat Japan Bank for International Cooperation atau JBIC. Dan pada tanggal 28 November 2006, penandatanganan persetujuan pembiayaan proyek MRT Jakarta dilakukan. JBIC kemudian mendesain dan memberikan rekomendasi studi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JBIC dan pemerintah Indonesia juga sepakat menunjuk satu badan menjadi satu pintu pengorganisasian penyelesaian proyek MRT ini. Pada tahap selanjutnya, JBIC melakukan merger dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA. Dalam jadwal yang dibuat JICA dan MRT Jakarta, desain teknis dan pengadaan lahan dilakukan pada tahun 2008-2009. Tender konstruksi dan tender peralatan elektrik serta mekanik pada tahun 2009-2010. Sementara pekerjaan konstruksi dimulai pada tahun 2010-2014. Uji coba operasional direncanakan dimulai pada tahun 2014. Namun, jadwal tersebut tidak terpenuhi. Ini persoalan keberanian. Karena dari dulu
semuanya wacana. Jadi ketika membangun itu, memang harus ada orang yang berani menanggung risiko. Kalau hanya berjudi, itu bisa persoalan kalah menang. Tapi ini bukan persoalan berjudi. Karena dengan adanya MRT itu bisa dikatakan struktur yang membangun kultur. Kita tahu selama ini kalau orang berjudi, itu udah rugi kita. Rugi dalam arti apa? Rugi dari kemacetan. Orang tidak pernah menghitung angka 65 triliun itu rugi atau sesuatu yang dianggap hal biasa. Ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, proyek ini mulai dieksekusi kembali. Pada Oktober 2013, Jokowi memulai tahap konstruksi dan dijadwalkan selesai tahun 2018. Konstruksi ini dibangun dengan mengacu pada desain proyek yang disusun pada tahun 2008-2009. Saat ini, pembangunan jalur MRT Jakarta fase 1 sepanjang sekitar 16 km dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia sudah selesai. Fase 1 ini memiliki 13 stasiun, berikut 1 depo. Pengoperasian fase 1 ini akan resmi dimulai pada 24 Maret 2019. Pembangunan dan pengoperasian jalur MRT fase 1 yang bakal dilanjutkan pembangunan fase-fase berikutnya akan menjadi awal sejarah pengembangan jaringan terpadu dari sistem MRT. Sistem MRT sendiri akan menjadi bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta yang akan terus dikembangkan pada masa yang akan datang. Kota-kota yang semakin maju, modern, berkembang itu, dia perlu moda angkutan yang betul-betul cepat, kemudian aman dan nyaman. Karena apa? Angkutan ini seiring dengan dinamika masyarakat yang kalau secara sosiologis itu mengalami kondisi postmodernis. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang menjadi sangat berharga. Ditambah dengan cara rasionalitasnya orang menghitung apakah yang dia lakukan untung atau rugi. Nah, di sini kita akan melihat tampan yang dilakukan oleh terobosan oleh Pak Jokowi itu mungkin rasanya kita hanya punya mimpi-mimpi aja. Kita sudah terlalu lama, bahkan saya mengatakan kira-kira tahun 74, 77, tahun 85 sampai sekarang, karena kita terlalu banyak wacana, kita ditinggal oleh kota-kota lain. Jakarta ini adalah salah satu contoh yang menurut saya angkutan massalnya telat digarapnya. Nah oleh sebab itu di era yang bagus ini, di era Pak Jokowi ini kan bagus sekali mengejar untuk memenuhi transportasi massal ini. Tetapi jangan dilupakan kota-kota lain akan sama menyusul. Seperti kota besar Bandung, Surabaya. Ini kalau tidak digarap dari sekarang, nasibnya sama dengan Jakarta. Metro TV, knowledge to elevate.